휘징해 가고 있어. 판사님은 동생분을 안 믿으세요? 반드시 벌 받게 해줄게. Hai, selamat datang kembali di Drakor Edit Indonesia, tempat ngumpulnya drakor Junkies Indonesia. Bersama saya Rianti Sofia akan menemani kamu satu video ke depan. Nih mau ngabsen yang kemarin nonton Big Mouth siapa aja ya? Coba komen di bawah gimana nih endingnya, puas atau enggak. Nah sekarang gak usah khawatir, ada candu terbaru nih, yaitu drama seri Blind. Potongan trailernya udah tadi di depan ya. Nah jujur aja drama ini itu membuat saya penasaran banget. Sampai saya punya 7 poin kepenasaran nih. Apa aja tonton sampai akhir ya. Pertama masuk dulu ke genre. Nah drama ini genrenya adalah thriller action investigasi. Ya komedinya adalah tipis-tipis ya. Ketika Taekyon melakukan sesuatu yang berlebihan ketika dia menyelidiki suatu kasus. Misalnya ketika dia menyelidiki bagaimana mayatnya bisa ada di situ dan dia menggunakan sebuah karung menggelinding dari atas. Nah mungkin yang seperti itu aja sih komedinya ya. Next untuk para pemeran ada 3 pemeran utama. Yang pertama adalah Taekyon yang berperan sebagai Ryu Song Jun. Kemudian ada Ha Sok Jin yang berperan sebagai Ryu Song Hun. Dan Jung Eun Ji yang berperan sebagai Jo Eun Ki. Oke, kita masuk ke sinopsisnya ya, atau alur ceritanya. Ini dari pembukaannya aja, unsur-unsur thrillernya itu udah sangat kerasa banget. Yaitu di sini ada sekelompok anak-anak yang menggunakan seragam tertentu. Mereka sedang berusaha lari dari sebuah pria yang mereka juluki sebagai anjing gila. Nah, anjing gila ini pria yang sudah dewasa memiliki anjing-anjing yang sangat terlatih untuk mencari keberadaan anak-anak ini. Akhirnya ada seorang anak yang berhasil melarikan diri. Dia sampai ke kantor polisi. Di kantor polisi itu dia diperlakukan sangat baik, diberikan makanan, dimintai keterangan, dan akhirnya dia disuruh menulis sebuah BAP. Karena sudah merasa kenyang, merasa nyaman, dan merasa dilindungi, akhirnya dia tertidur. Tapi yang terjadi adalah ketika dia tertidur, dia malah dibawa kembali ke tempat anjing gila tersebut. Jadi polisi dan anjing gila ini sudah memiliki kesepakatan tertentu ya. Ya semacam kong kali kong lah, kalau misalnya ada yang kabur tolong dibalikan lagi kepada saya. Mungkin si polisi itu mendapatkan sesuatu. Nah sejauh mana kerja sama mereka? Sedangkan anjing gila ini adalah orang dewasa yang memanfaatkan anak-anak kecil, dikurung, disekap, dan kemudian dijadikan budak. Jika ada yang melarikan diri, maka anjing gila ini tidak segan untuk melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa anak-anak tersebut. Itu tadi terjadi di masa lampau. Nah sekarang kita loncat ke masa sekarang ya. Ada sepasang adik kakak, adiknya itu bernama Ryu Song Jun. Semasa mudanya, Song Jun adalah bisa dibilang biang kerok, dia tukang cari gara-gara, dan kemampuan berkelahinya itu sangat luar biasa, sehingga dia bisa mengalahkan satu kelompok berandalan hanya dengan dirinya sendiri. Kini dia menjadi detektif, prestasinya sangat bagus. Cuma sayangnya dalam menyelesaikan masalahnya itu dia suka memakai kekerasan. Dan sepertinya dia itu seperti tahu cara berpikir para psikopat itu seperti apa. Nah ini dia yang harus dipuji nih dari aktingnya Taekyon. Ketika dia sedang menganalisis apa yang dilakukan oleh psikopat itu, mata dia berubah menjadi seperti seorang psikopat. Lanjut ke karakter kakaknya yaitu Ryu Song Hun. Nah Song Hun ini di sini adalah seorang hakim. Dia itu hakim yang bersih, tidak bisa disuap, dan dia itu sangat sayang terhadap adiknya. Namun di depan adiknya dia tidak menampakkan itu semua. Dia lebih kelihatan seperti orang yang dingin. Dia sangat bersyukur ketika adiknya memutuskan untuk menjadi polisi, dan dia paling tidak mau jika adiknya duduk di bangku terdakwa. Song Jun dan Song Hun masih memiliki ibu dan ayah. Ibunya ini sedang dicalonkan menjadi Menteri Kesehatan, dan ayahnya ini adalah tipikal ayah yang terang-terangan menyukai salah satu anaknya yaitu Song Hun sebagai anak yang berhasil dan menjelek-jelekan atau merendahkan adiknya yaitu Song Jun. Lanjut ke kasus pertama pada drama ini yaitu pembunuhan seorang wanita muda berusia 20 tahun. Nah jenazahnya ini ditemukan dalam keadaan terbalut plastik hitam, kemudian posisinya duduk, dan pada ujung-ujung bibirnya terdapat sayatan yang menyerupai senyum Joker yang sangat lebar. Sayatan di kedua ujung bibirnya ini dibuat dengan sangat hati-hati, menggunakan pisau yang sangat tipis dan tajam, sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Ternyata sang ayah korban ini memiliki sebuah perusahaan makanan di mana para pekerjanya adalah imigran ilegal. Pekerja-pekerja di sini beberapanya sangat ahli menggunakan pisau karena berurusan dengan memotong dan memilah-milah daging. Kecurigaan bertumpu pada Jong Man Chon, yaitu
pria campuran Korea Tionghoa yang bekerja di perusahaan itu. Dia juga sangat ahli memainkan pisau. Motif Manchun untuk melakukan kejahatan cukup jelas karena ada gaji yang tidak dibayar, dan kemudian ada wanita lain yang mengalami luka seperti wanita yang dibunuh ini, yaitu disayat bibirnya ke samping seperti Joker itu ya. Dan Song Joon pun berhasil menemui wanita tersebut dan meminta keterangan apakah benar luka tersebut dibuat oleh Manchun, dan ternyata itu adalah benar. Setelah bukti terkumpul semuanya, akhirnya sidang pun dilaksanakan. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Song Hoon. Namun bedanya, pada persidangan kali ini, sang terdakwa meminta sistem juri. Jadi, diundanglah 9 orang juri untuk menentukan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak. Jadi, di sini hakim itu tugasnya hanya membacakan keputusan yang dikeluarkan oleh juri. 9 orang juri pun menyatakan bahwa Manchun bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tapi ketika dibacakan pengumuman, Manchun murka dan menusuk pengacaranya tepat di lehernya dan kemudian mengamuk ke arah hakim. Pada kejadian itu, Manchun pun merobek sebuah kertas yang berisi daftar alamat para juri tadi. Dan dia berkata, "Ingat-ingatlah saat ini, kamu hakim dan juri-juri kalian akan mati." Ternyata Manchun tidak bekerja sendirian. Ketika pemindahan dirinya ke lapas dalam sebuah mobil polisi, ada seorang yang mengendarai motor dan menyalip mobil polisi tersebut. Dan akhirnya mobil polisi tersebut berjungkir, berguling-guling, dan akhirnya mobilnya rusak. Manchun pun melarikan diri dari mobil tersebut. Kembali lagi ke ancaman Manchun sebelumnya, ternyata Manchun benar-benar melakukannya. Dia mendatangi salah satu juri wanita yang bekerja sebagai pegawai sosial. Nama wanita tersebut adalah Jo Eun Ki. Karakternya yaitu dia itu sangat lembut dan selalu berpikiran positif pada semua orang. Dan dia pun sempat menganggap bahwa Manchun ini tidak bersalah dan dijebak oleh orang lain. Kejadian pada saat penyanderaan Eun Ki ini kurang lebih seperti adegan-adegan pada film SWAT gitu. Manchun menyandra Eun Ki dan di bawah sudah banyak polisi. Ada satu yang sebagai sniper, ada satu lagi yang bertugas bernegosiasi. Dan ketika kejadian ini, Song Joon menganggap bahwa Manchun ini tidak bisa diajak bicara, sehingga dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang di luar sudah direncanakan oleh polisi lainnya. Dia menyelinap ke gedung sebelah, kemudian meloncat ke gedung tempat beradanya Eun Ki, dan akhirnya dapat menyelamatkan Eun Ki dari sandraan. Namun pada kejadian itu, Manchun yang masih memiliki sedikit tenaga, memegang pisau di tangannya, berhasil menikam Song Joon dari belakang. Dan Song Joon pun dilarikan ke rumah sakit. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata ayah dari korban ini adalah si anjing gila. Dia mendatangi Manchun di rumah sakit yang sedang dirawat dan dikawal oleh 1 orang polisi dengan cara menyamar sebagai dokter yang membawa 4 orang perawat dan kemudian mengalihkan sang penjaga seolah-olah ada kejadian keributan di kamar lain. Dari percakapan di kamar ini dengan Manchun, diketahui info bahwa sebenarnya Manchun adalah memang bukan pembunuhnya, bahwa ada seseorang yang menyuruh dia untuk merekayasa sebuah penculikan untuk putrinya si anjing gila ini. Namun kesananya yang akan melakukan selebihnya itu adalah pihak lain. Keluarlah satu nama dari mulut Manchun, yaitu Jong Yoon Jae. Nah, ini si anjing gila beserta anak buahnya ini merasa hafal ya dengan nama itu. Nah, sebenarnya siapa sih Jong Yoon Jae itu? Di sisi lain dan di kamar yang terpisah ada Song Joon yang sedang dirawat akibat luka tikamnya tadi. Nah, di sini ketika tidak sadarkan diri digambarkan bahwa Song Joon sedang mengalami mimpi, yaitu scene yang sama persis dengan waktu kejadian di awal tadi ketika sekelompok anak berusaha melarikan diri dari anjing gila. Nah, ini menjadi pertanyaan ya, apakah sebenarnya Song Joon adalah salah satu dari beberapa anak yang melarikan diri tadi? Itu dia yang terjadi pada drama Blind ini pada episode 1 dan 2. Gimana nih teman-teman, tertarik nggak untuk menjadikan drama ini sebagai gantinya si Big Mouth ini ya, menjadi candu baru yang akan kalian ikuti sampai tamat. Nah, balik lagi ke depan ya, tadi saya udah bilang punya 7 buah yang bikin saya penasaran lah ya. Yang pertama tadi, apakah Song Joon dan Song Hoon itu merupakan korban dari anjing gila yang ditunjukkan di awal scene pertama pembukaan tadi? Yang kedua, di scene persidangan ketika Manchun mengelak bahwa dia adalah pelakunya, dia sempat berkata bahwa Song Joon lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Ketika mendengar hal itu, Song Hoon, kakaknya, menjadi sedikit berpikir apa benar adiknya yang melakukan itu, karena dia tahu keberingasan adiknya sebelum menjadi polisi itu seperti apa. Dia menjadi bertanya-tanya nih, sebenarnya tujuan adik saya menjadi polisi itu apa? Dan apakah benar apa yang dikatakan Manchun bahwa adiknya lah yang melakukannya?
Dan yang ketiga, jika itu benar-benar terjadi, apakah adiknya ini memiliki kepribadian ganda? Yang keempat, ketika ada satu orang anak yang berhasil kabur dan berhasil ke kantor polisi, kemudian dikembalikan lagi oleh polisi tersebut ke anjing gila, ternyata si polisi ini adalah atasannya dari Song Joon. Sejauh apa keterlibatan si polisi ini terhadap kejahatan-kejahatan si anjing gila? Jika benar Song Joon adalah salah satu anak yang berhasil kabur dari sekapan anjing gila, apakah maksudnya menjadi polisi adalah untuk membalaskan dendam pada kepala polisi ini? Yang kelima, kejahatan apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh anjing gila ini? Pastinya sangat banyak dan menurut saya kayaknya sadis-sadis semua ya. Yang keenam, orang tuanya ini loh. Apakah ini orang tua kandung atau orang tua angkat? Biasanya di sini suka ada plot twist tersendiri. Jadi kita nantikan aja ya. Yang terakhir, siapakah Song Yeon-jae yang disebutkan oleh Manchun di penutupan episode kedua? Oke, itu dia video kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk candu-candu kalian yang mendatang ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Bye-bye!